Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua sehingga dengan berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk berada dalam satu majelis yang mulia, majelis ikram, indahnya ngaji kitab di Rabu malam ya. Rabu malam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkahnya untuk kita semua yang hadir, baik yang offline, yang hadir langsung di Magnet University Center, dan juga yang online di YouTube. Alhamdulillah sudah ada 74 orang ya, sudah live ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita mengaji kitab yang berjudul Aqidatul Awam ya, Aqidatul Awam. Dan di samping saya sudah ada guru saya, Ustaz Haji Ahmad Rashidin Mawardi, yang saya 2 kali bersama beliau untuk wukuf di Padang Arafah ya, Masya Allah ya. Jadi ini teman haji ya, teman haji saya, bukan teman haji, guru haji saya, Masya Allah. Jadi alhamdulillah, inilah Ustaz Ahmad Rashidin yang alhamdulillah beliau berkenan untuk membawakan dan membacakan kitabnya kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Aqidatul Awam adalah satu kewajiban. Kita ngaji akidah atau tauhid. Mikrofon dia masuk akidah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Haji ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala alihi. Ini sini mah di Sayyidul Madin sallallahu alaihi wasallam. Sumason ila Syekh Ahmad Marzuki Al-Maki. Al-Fatihah. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pendekar silat ya. Barusan dengan sedikit kesaktian saya tak ukur tenaga menjawab salamnya baru 60%. 40 kayaknya Ustadz. Saya tambahin 20. Saya mendoakan yang lebih semangat lagi nanti bulan Oktober pada ke Mekah insyaallah. Amin Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 93,7%. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadratil maqaram, para alim, para guru yang senantiasa kita ikuti segala nasihatnya, wabil khusus guru kita bersama Al-Ustadz, kalau saya biasa menyebut Al-Ustadz Nasrullah Najamuddin, karena beliau ya abinya bernama Najamuddin. Tapi sebagai doa semoga
kita teruskan lagi kitab yang pernah kita bahas waktu ada Mbak Corona, ya, yaitu kitab Syarah Hadis Jibril. Kita sudah sampai bab air waktu itu. Baik, kita ngomong sedikit, ya, apa itu akidatul awam? Ada dua kata di situ, akidah dan awam. Akidatul awam itu apa? Akidah yang orang awam minimal harus tahu. Nanti kalau di atasnya ada akidah-akidah yang lebih rinci, itu bagiannya para guru. Tapi kita orang awam itu, ya, mulailah memahami akidatul awam. Ya, di sini kita akan menggunakan, mohon izin Ustaz, satu kitab yang disusun oleh ulama di Jember, namanya Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Ya, ini nanti mudah-mudahan semuanya dibagikan soft copy-nya, ya, nanti di-share. Ada juga dalam bentuk nadhom. Nadhom itu, ya, seperti sholawatan yang berisi pokok-pokok dari akidatul awam itu. Ya, kalau dalam ibadah, akidah itu dalam niat. Ya, orang sholat, kalau bagaimana rukuknya, sujudnya, itu ilmu fikih, ilmu syariat. Tapi apa yang ada di dalam hati, lintasan apa, itu akidah. Nah, paling gampangnya begini, ya, nanti kita lihat penjelasan beliau. Siapa saudara kita dalam seakidah? Dan Islam itu kan beraneka macam perbedaan. Ya, menurut para ulama ahli akidah, pokoknya cirinya 3. Ini saudara kita. 1, apa? Bab Allah, rububiyahnya. Yang kedua, kenabian. Yang ketiga, hari berbangkit. Rukun iman itu 6, tapi yang menjadi persamaan kita dengan sesama orang-orang seakidah, ya, disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah, asal persamaannya pada 3 hal, yaitu tentang ketuhanan, kenabian, kemudian percaya hari berbangkit atau tidak. Tadi Ustadzna sudah menyampaikan ada akidah kepercayaan bukan agama, ya, mungkin agama lain mengatakan nanti kita kalau meninggal akan jadi reinkarnasi dan seterusnya. Ini mohon maaf, kita sedang tidak mencela agama lain, kita sedang belajar ke dalam bahwa akidah kita tidak menerima itu, ya. Saya sudah mulai sakti belum? Kadang-kadang ngaji pulang kerja begini itu lama-kelamaan sakti. Kadang kelihatan, kadang kelihatan, itu berarti kitanya sakti. Ya, bukan kita karena pendekar, ya. Jadi siapapun orang Islam, asal Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, percaya kepada hari kiamat, itu saudara kita. Nanti ada furuk. Furuknya apa? Setelah Nabi Muhammad itu ada yang maksum atau enggak? Nah, itu sudah mulai furuk. Ini biar kita langsung seperti itu, biar otak kita gampang. Ya. Furu itu cabang, ya. Ya. Ada cabang dari akidah. Kalau kita meyakini yang maksum tidak punya dosa itu hanya Nabi Muhammad. Nanti ada, ya, bagian dari umat Islam yang meyakini ada selain Nabi Muhammad, apa istilahnya, maksum, tidak punya dosa. Nah, ulama azwajah atau ulama akidah yang kita ikuti mensifati mereka itu sesat, tidak sampai kafir. Jadi kalau ada yang mengatakan selain Nabi Muhammad maksum, dihukumi sebagai sesat. Jadi kita harus siap, ya, dalam ilmu akidah itu sesat, apalagi kafir. Itu bagian yang nggak bisa dipisahkan. Ya, yang penting jangan sembarangan mengkafirkan orang. Karena kalau mengkafirkan orang yang sejatinya di hadapan Allah tidak kafir, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Nanti kita, ya, sambil nunggu fotokopian biar kita pegang, ini ada bait-bait yang kita hafal harusnya, ya. Kalau di kampung-kampung para santri itu ngapalin ini, ya, selain nadhomnya, kemudian apa namanya, pengertiannya. Kita mau ke sini dulu atau ke sana, Ustaz? Nanti aja nih, yang pas kalau fotokopi, kalau udah pegang semua, ya. Baik. Mari kita lihat penjelasan guru kita, Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad dari Jember, yang beliau menulis kitab, ya. Ini ada PDF-nya, ya, nanti bisa di-share, ya, nggak harus beli bukunya, sudah ada PDF-nya, ya. Kita awali dengan bab 1.
Tapi ilmu hanya masuk kalau bahagia. Tolong di semuanya di sini jangan ada yang sedih. Ya, meskipun mungkin belum punya dinar tambahan ya bulan ini, tapi tenang saja. Bagaimana biar bahagia? Silahkan semuanya tersenyum. Senyumnya senyum magnet rezeki. Ditarik bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Malaikat seneng kalau ada orang senyum. Jangan lagi ngaji lagi aduh. Baik, bismillah ya, kita mulai ya. Ilmu tauhid dan dasar-dasarnya. Halaman 5 Mas, Ya. Mas Farhan. Pengertian ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid itu apa? Ustaz. Jadi tadi definisinya suatu ilmu yang karenanya ada kemampuan untuk mengokohkan akidah agama. Jadi tujuan kita belajar akidah ini adalah kokoh agama kita, kokoh ya tauhid kita. Jangan sampai akhirnya setelah ya berlalu beberapa lama ya pergi merantau ke Jepang gitu kan, ya merantau ke mana gitu karena melihat ada orang lain akhirnya geser. Ibaratnya kayak ya kayak buih di lautan. Buih di lautan ini ada langit, ada awan, ada angin ke kanan dia ikut ke kanan, ada angin ke kiri dia ikut ke kiri. Nah sementara kita belajar akidah ini agar kokoh seperti batu karang. Ya. Saya tambahin baca Ustaz, ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid karena di dalamnya membahas tentang keesaan Allah dan pembuktiannya. Ya, jadi keesaan Allah dan buktinya. Apa sih, kenapa sih Allah Esa? Bagaimana Allah menciptakan segalanya? Apakah ada Tuhan yang lain selain Allah? Apakah ada anaknya? Ya, Tuhan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apa buktinya? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dalam kajian kita ini. Kadangkala ilmu tauhid juga disebut ilmu usuluddin karena di dalamnya dijelaskan pokok-pokok keyakinan dalam agama Islam. Ilmu ini juga dinamakan ilmu kalam karena di dalam menjelaskan dan membuktikan keesaan Tuhan itu memerlukan pembicaraan yang benar. Ya, jadi tauhid dalilnya yang pasti. Ya. Kalau kita kembali ke apa yang menyebabkan kita berkumpul, kan salah satunya karena oleh Allah Ta'ala
Rasulullah diberikan maunah, yaitu merintis atau mengcreate magnet rezeki. Magnet rezeki ya harus berangkat dari tauhid yang kuat. Ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rizki itu dari Allah. Tapi kemudian Allah itu tidak serta-merta mentang-mentang rizki dari Allah kemudian diam saja, maka diajarkanlah ya seperangkat bagaimana menjemput rizki. Dasarnya tetap dari tauhid yang kuat. Sehingga kalau kita melangkah segala sesuatunya dengan tauhid itu, hidup menjadi ya layaknya wali ya, belum sampai wali tapi mentalnya mental wali. Apa itu? Tidak pernah sedih menghadapi hari ini, tidak pernah takut menghadapi hari esok. Innalladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di sini kan banyak sekali kegiatan istiqomahnya. Ada Al-Kahfi ya, Jumat pagi. Ada sebagian saya ikut itu zikir pagi tiap pagi. Saya ikut sebulan sekali, nggak sanggup saya. Wah, la haula wala quwata illa billah. Ya, keren doa. Rajin mengaji ini. Ya, macam-macam. Menyambung sedikit apa yang saya nyimak ya kajian pekan yang lalu, mari kita bersyukur dulu. Karena hadirnya kita di tempat ini itu dikehendaki oleh Allah. Ada yang tidak dikehendaki oleh Allah. Informasi tersebar luar, tapi kalau kita kembali kepada hadis, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka difahamkan agama. Dan hari ini kita sedang berkumpul di mana? Di Raudhah. Nggak perlu pakai tiket, nggak perlu pakai tasyreh, ya. Kalau kita ke mana? Nggak perlu pakai paspor. Nggak perlu pakai paspor, nggak usah visa, nggak usah menunjukkan bukti vaksin. Ayo. Alhamdulillah. Saya suka nggak sembuh-sembuh isengnya ya kalau lagi ngaji terus ada yang datang, mari kita akhiri aja pengajian ini deh. Astagfirullah, ya saya nggak sembuh-sembuh itu ya. Aduh. Padahal sudah belajar ya pakai surban itu biar nggak terlalu celelean gitu ya, tapi tetap. Baik, mari kita lanjutkan ya. Jadi ilmu tauhid itu apa? Ilmu yang kita punya keyakinan yang kokoh terhadap agama. Berikut nanti kita belajar dalil-dalilnya. Ya. Mari kita lanjutkan ya. Saya sengaja memilih yang sudah dalam bahasa Indonesia biar tidak dua kali mikir. Kalau masih kitab kuning itu mikir dulu. Kita ngajinya itu online, pasti banyak para santri yang nyimak. Nanti i'rabnya salah, ya. Masa ngaji online, ya fathahnya sama domahnya salah, ya. Kita lanjutkan. Sudah berapa juta orang itu? 300 orang. Alhamdulillah, ya. Dari seluruh pulau. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Mengapa penting belajar ilmu tauhid? Jadi ilmu tauhid itu ilmu tentang pokok-pokok agama, berikut dalil-dalilnya gitu aja, otak kita nyambungnya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang sangat penting bagi setiap muslim, sebab ilmu ini menyangkut akidah yang berkaitan dengan Islam. Keyakinan dasar, akar. Ya, kalau biasanya orang para kiai itu kan senang banget menggambarkan. Kalau Islam itu sebuah pohon, akarnya itu tauhid. Kemudian batang tubuhnya itu rukun Islam yang 5. Buahnya itu akhlakul karimah. Jadi akhlak yang timbul dari akidah yang kuat, dari mengamalkan rukun Islam yang 5, itu baru disebut sebagai akhlak. Dan kita harus belajar, mumpung ini majelis ilmu. Seringkali di media sosial suka diributkan itu Ustadz, adab dulu baru ilmu atau ilmu baru adab. Ya. Ayo sekarang kita kuis. Ini para santri yang sedang berbuat musyrik itu, bersandar kepada selain Allah, itu bahasa Arabnya musyrik. Ya, ya kan? Yang di belakang tuh yang nempel ke tembok, bahasa Arabnya musyrik, bersandar kepada selain, tapi bukan tauhidnya, bukan akidah. Tapi selama kelamaan ngaji baru setengah jam udah mulai sakti. Wah, emang enaknya ngaji itu membuat orang insomnia jadi bisa tidur ya.
Adab dulu atau ilmu? Ya. Atau ilmu dulu? Ilmu sebelum adab atau adab sebelum ilmu? Adab bagian dari ilmu. Jadi ilmu dulu baru adab. Ya. Atau adab dulu baru ilmu. Ya. Nah, ini terbagi dua ini Ustaz. Adab dulu baru ilmu. Adab baru ilmu, ya. Yang benar apa Ustaz? Enggak, kita luruskan aja dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Tidak dinamakan adab kalau tidak didasari dengan ilmu. Contohnya begini, misalnya ya, ada seorang istri, seorang perempuan senyum kepada sembarang lelaki itu seolah-olah beradab. Seolah-olah kan? Seolah-olah ada beradab. tukang ayam, assalamualaikum. Ada tukang, pokoknya ada satpam, assalamualaikum. Itu adabnya bagus banget. Waduh, bagus sekali senyum. Tapi ya. ilmunya nggak bener. Ada perempuan ketus, secara adab kelihatannya nggak bener. Padahal ketus itu bagian untuk menjaga, khususnya bagi laki-laki yang hatinya berpenyakit. Ya, maka kalau para ulama mengatakan ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan, berarti belajar dulu, baru nanti bisa kita diadakan beradab. Ya. Kalau yang di sosmed kan misalnya begitu, misalnya ya, misalnya saya datang ke majelis ini kan mudirnya Ustadz Nas, kemudian saya tidak sopan di sini, pasti langsung ada komentar ya, begini, apa punya ilmu tapi nggak punya adab, kan begitu, selalu begitu. Ada lagi misalnya ya, saya datang ke sini, terus mulai dari tangga saya jalannya ngesot, terus salaman sama beliau, wow, ya adabnya tinggi banget. Ya itu namanya netizen ya, bebas ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ilmu tauhid itu saya selalu ngulang-ulang ya, jangan bosan, biar nyangkut. Ilmu tauhid itu ilmu tentang akidah, berikut dasarnya atau dalilnya. Kemudian kita lanjutkan. Sedangkan akidah merupakan pondasi bagi keberagamaan seseorang dan benteng yang kokoh untuk memelihara akidah muslim dari setiap ancaman keraguan dan kesesatan. Dilanjutkan Ustadz, biar kayak di TV gitu. Kita seringkali mendengar terjadinya berbagai penyimpangan dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Jadi ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan umat Islam. Hal itu terjadi karena jauhnya pemahaman yang benar tentang dasar-dasar akidah Islam dan masalah atau persoalan keimanan ini. Mungkin kalau kita contohkan sekarang yang rame LGBT. Kalau nggak punya akidah ya yang kuat, seolah-olah itu kebebasan. Kita beruntung di Indonesia ya, tidak ada di TK, di PAUD orang tua itu dedi atau mami. Saya punya teman yang lagi tugas di Inggris, kuliah di Inggris, anaknya kebingungan karena waktu ngambil rapot itu kok si orang tuanya mami semua sama dedi semua. Bersyukurlah hidup di Indonesia ya, meskipun banyak yang ingin mencoba membuat kita seperti mereka, kita masih ada tabu, nggak pantas dan seterusnya. Jadi sebenarnya persoalan LGBT selesai di akidatul awam Ustaz ya? Iya, maksudnya kalau punya akidah nggak bisa atas nama apapun, nggak mungkin Allah Ta'ala itu menciptakan laki-laki ya dengan tas dan sepatu perempuan, kan kurang kerjaan banget Allah Ta'ala guyonnya. Tapi begitu. Pak Arif pernah tuh bawa tas perempuan, lagi jadi ajudannya ibu. Oh iya. Ya, ngebawain tas istri maksudnya ya. Jadi ada Ustadz yang lagi viral, seorang pendeta bilang gini, kita harus bersyukur di Indonesia ini karena mayoritas Islam. Kalau mayoritasnya Kristen, ini orang pendeta sendiri yang bicara. Seandainya mayoritasnya Kristen, nggak selamat kita dari LGBT gitu katanya. Ya, karena Kristen yang ada di Eropa mayoritas, Kristen yang ada di Amerika mayoritas.
tapi ya LGBT sudah berkembang di sana. Kita bersyukur di Indonesia, ya. Beliau mengatakan, tolong jangan disalahpahamkan, ya, jangan disalahartikan kata-kata saya ini. Cuma kita bersyukur aja, ya, bahwa Islam menjadi benteng bagi LGBT. Ya, masya Allah. Ya, kira-kira seberapa lama kuatnya kita, Ustaz? Kalau nggak ngaji, lewat ya Ustaznya. Ya, kan apapun yang harus kita lakukan sebagaimana hadis yang terkenal ya, langsung dalam artinya siapa yang ingin sukses di dunia dengan ilmu, siapa yang ingin selamat di akhirat dengan ilmu. Kalau apa namanya dia ingin sukses dua-duanya, ya. Kemudian orang menjadi dalam tanda kutip rusak berpikir, rusak bertindak, ngomong itu salah satunya kalau kita hubungkan sedikit dengan loncatan ilmu itu kan ada ilmu tauhid, ilmu syariat sama ilmu tasawuf kan. Kemarin saya sempat dengar ya, banyak ulama mengatakan kalau 3 hari tidak ketemu ilmu, dalam riwayat lain 40 hari nggak ketemu wajah guru, maka hatinya mati. Masya Allah. Ya, jadi kalau ada orang mohon maaf nggak pernah hadir ke majelis ilmu, nggak pernah dengerin ilmu, ya jangan salahkan ya. Ya kita bersyukur ya, bersyukur lagi-lagi dikehendaki oleh Allah mau hadir ke tempat ini. Maka kalimat yang harus senantiasa kita ucapkan, la haula wala quwata. Tidak ada energi untuk taat kepada Allah atau kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun faktanya yang namanya kalau kita meneruskan pengajian pada minggu yang lalu, ngaji itu sesuatu yang murah tetapi berat. Nggak perlu antre untuk beli tiket ya. Ya, nggak perlu ke Singapura. Nggak perlu ke Singapura ya. Nggak perlu pakai apa namanya ojol ya. Apa namanya itu? Pinjol. Oh, nonton Coldplay itu ya. Sampai pakai pinjol itu, masya Allah. Ya. Apalagi ngajinya di sini, insya Allah sehat. Sehat. Ya, salah satu kalau pingin sehat gampang naik tangga itu lebih keren daripada apa namanya jogging. Saya punya dulu, istri saya punya dokter spesialis kandungan di RSCM itu sampai lantai 4 tidak pernah naik lift. Oh, sampai umur 60 tahun. Iya, ini sehat semua ini. Sehat. Ya, alhamdulillah. Meskipun pertama kayak saya pertama-tama megap-megap juga ya. Tapi malu sebagai pendekar akhirnya pura-pura kuat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ilmu akidah itu ilmu tentang pokok-pokok agama, berikut dalil-dalilnya. Pentingnya bagaimana agar kita dimanapun, kapanpun tidak pernah salah berpikir, ya, salah berucap karena udah tahu bahwa pokok persoalannya tidak seperti itu. Mari kita lanjutkan. Prinsip akidah dalam Islam dan masalah-masalah keimanan adalah ajaran yang dibawa oleh Rasul sejak dahulu. Hal tersebut harus diyakini oleh setiap orang yang beriman sebagaimana diterangkan oleh Allah langsung dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ya ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Ya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Kemudian telah dimaklumi dalam ajaran agama bahwa semua amal soleh yang dilakukan oleh seorang dengan penuh ketulusan hanya akan diterima Allah Ta'ala apabila didasari dengan akidah yang benar yang menjadi bahasan ilmu tauhid ini. Jadi secara amaliyah tauhid itu membuat kita sholat diterima atau tidak, kita umroh mahal-mahal diterima atau tidak, kita motong sapi berapa itu kurban harganya? 25. Sebut 21, 27 itu kalau niatnya tidak benar, bahasa Jawanya muspro, nggak tahu bahasa pare-pare apa. Apa itu muspro? Sia-sia. Oh, apa sia-sia itu?
nothing. Oh, itu bahasa pare-pare, pare-pare sana, Skotlandia ya. Ya, jadi kita dengan akidah itu menjadi semakin mantap. Lagi sholat tambah khusyuk, karena apa? Yang disembah zat yang pasti membalas. Ya, kalau kita bikin proposal bisnis diajukan ke bank, ya, yang masih ngebank bisa diterima bisa tidak. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah pasti kita diterima.